bukannya AC ya, Bu? Bukan, itu ini aja, covernya aja. Covernya, tapi sebenarnya itu udah bukan AC lagi, jadi Bukan. di custom ya, Bu ya? Enggak, sebenarnya udah jadi sih, di online lagi. Ini rumahnya itu katanya dibangunnya itu 3 bulan. Betul. Hebat. Terus habis itu interior 1 bulan, jadi total berapa bulan? 4 bulan. Ini keren banget sih, Bu, ada void-nya. Ini siapa yang punya ide begini nih, Bu? Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Di episode Namo Bareng Belinda kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, rumahnya ini menurut gue sangat perlu dilihat sampai akhir. Kenapa? Karena lebar rumahnya sendiri itu hanya 4,3 meter aja. Yang artinya di dalam rumah ini bakal banyak tips dan trik untuk rumah-rumah yang compact begini. Keunikan dari bangunan ini adalah bangunan ini dibangun dengan hanya waktu 4 bulan aja, di mana pembangunan sipilnya itu 3 bulan tapi interior 1 bulan. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama yang punya rumahnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, kenalin ini yang punya. Ayo Mbak, sini dong. Mari. Ceritain ini luas tanahnya berapa, hama bangunannya berapa, serta konsepnya gimana nih? Oke, untuk luas tanahnya lebarnya 4,3, untuk panjangnya sekitar 16,5. Oh, untuk oke. tanahnya. Berarti panjang ke belakang ya? Betul. Oke, terus habis itu ini rumahnya itu katanya dibangunnya itu 3 bulan. Betul. Hebat. Terus habis itu interior 1 bulan, jadi total berapa bulan? 4 bulan. Amazing. Terus Bu, ini konsepnya ini gimana nih waktu itu mau bikin yang agak ini kayak rumah-rumah Santorini gitu ya, gue ngeliatnya ya. Konsepnya gimana nih Bu bangunannya? Iya, untuk konsepnya kita terinspirasi dari rumah-rumah di Vietnam. Oh, Ya. rumah-rumah di Vietnam ya? Betul. Karena kan lebarnya cuma 4 meter, tingginya, panjangnya 16. Jadi kita cari-cari di sosmed mana nih yang cocok dengan yang kita mau. Adanya bukaan, void, itu cocoknya rumah-rumah di Vietnam. Ternyata adanya di Vietnam doang. Di Mungkin Indonesia ada di lain, kurang cuma ya? belum ketemu ya. Banyak ya. Oke. Terus habis itu ini waktu itu bangunnya 3 bulan. Ini berarti gimana tuh waktu itu sistem bangunnya, Bu? Iya, untuk pembangunan ini kita pakai jasa tenaga borongan. Oke, borongan. Oh. Dan dia bisa 3 bulan nih, Bang. Iya. Oh, hebat sekali. Terus ini kan bisa dibilang jalannya ini kan nggak terlalu besar ya. Itu waktu itu pasti ada kesulitan tuh Betul, waktu bangunnya. Gimana tuh? Apa tuh kesulitannya? Iya, karena kan pertama kita pakai jasa tenaga borongan. Yang kedua kita belanjanya sendiri di material belanja dekat sini. Oh, oke. Gitu. Jadi di satu tempat aja untuk strukturnya ini pembangunannya. Jadi memang udah langganan di situ. Setiap kita mau pesan apa, kita tinggal kontak aja, nanti diantar sama mereka, mobil kecil. Oh, jadi nggak bisa mobil engkel gede ya? Betul. Dan pengantaran materialnya itu bisa dibilang kalau bisa cuman setiap hari doang supaya di sini nggak numpuk gitu ya? Betul, iya. Jadi memang kalau memang udah habis banget baru kita kontak. Atau yang dipakai buat hari ini atau besok itu langsung kita kontak gitu. Sesuai kebutuhan dulu. Oke. Ini menarik sekali teman-teman. Di depan ini ada lengkungan-lengkungan gitu ya? Betul. Ini berarti di atasnya ini berupa atap atau dak nih? Ini dak pakainya. Oh, jadi ada rooftopnya begitu Iya, ya? betul. Kalau ini yang lantai 2-nya balkon. Oh, ini balkon. Nanti ada lagi lantai 3-nya kita lihat. Oh, nice. Tapi boleh ceritain nggak, Oke. Bu? Ini pagarnya lucu deh. Ini kayaknya baru ya? Baru. Oh iya, baru ya. Baru dicat ya. Baru dicat, betul. Sekali masih mulus. Jadi ini dibikin lengkungan supaya Betul. Karena memang konsep kita ada lengkungan-lengkungannya. Memang nggak terlalu banyak, tapi di beberapa poin aja sih. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk pagarnya sendiri pakai yang perforated gitu ya? Betul. Perforated, why? Kenapa nih? Karena biar nggak terlalu kelihatan ke dalam ya. Oh, Gitu. oh jadi buat samar-samar aja Betul. ya? Ini diameternya 5 mili. Mengerti sangat yang punya rumah. Oke, yuk aku penasaran mau masuk dong, Bu. Oke, silakan. Di sini ada ininya ya? Iya, itu untuk tempat paket. Kalau kita lagi pergi, misalnya kita lagi gembok, jadi ini kita buka. Jadi biar bisa taruh di sini. Oke, coba dong, Bu. Boleh, silakan. Oh, jadi itu pas pergi dia begini aja gitu ya? Iya, betul. Nanti tinggal dibuka aja. Oh, menarik ya, bisa pakai ide konten. Betul. Dan di sini apa nih, Bu? Ini ada yang masih. Tadinya ini mau pakai bel yang nyambung. Cuma sekarang kan udah ada yang ini ya. Oh, yang udah ada apa sih itu? Bluetooth. Bluetooth ya. Betul. Yang baterai yang otomatis gitu. Jadi nggak usah pakai kabel lagi dan ini belum dicopot. Oke. Nah, untuk lantainya sendiri
sebenarnya cukup sederhana karena pakai keramik ya, tapi Betul. motifnya dipilih yang Mirip-mirip andesit. iya betul banget dan tetap kelihatan mewah. Iya, karena ini kita coating lagi. Oh, di coating lagi? Betul. Di coating lagi pakai apa nih, Bu? Ada cat khusus untuk coating, jadi biar lebih mudah dibersihinnya gitu. Kalau misalnya nggak kayak gini kan ini kan agak kasar ya karena buat karpet kan, jadi agak susah dibersihinnya, makanya kita coating kayak gitu. Oh, karena dia teksturnya dari awalnya emang udah lebih kasar, Betul. malah susah bersihin, akhirnya di coating. Betul, di coating lebih mudah lah bersihinnya. Gitu. Kalau di atasnya ini dipakein WPC ya? PVC. PVC ya? Iya. Oh, pakai PVC. Motif kayu. Tapi pemilihannya bagus, Bu. Jadi nggak kelihatan kayak buatan gitu ya, kelihatan Iya. alami ya. Ih, cakep deh. Kalau di sini ini ada pintu apa nih, Bu? Iya, jadi pintu kita ada 2. Ini pintu alternatif. Pintu utama kita sebelah sini. Ah, Gitu. oke. Ini untuk pintu ini dipakainya kalau lagi ada acara aja. Ah, ya. Iya, misalnya lagi ada acara kumpul keluarga, jadi kita buka, jadi nggak usah lewat sini gitu. Jadi langsung otomatis kebuka. Tapi bentukannya kayak French door gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya orang nggak sadar mungkin kelihatannya kayak jendela malahan. Betul. Oh, kamuflase, dikamuflasekan berarti. Boleh dong, Bu, aku masuk? Oke, mari silakan. Ini apa nih, Bu? Gede banget. Ini tempat listrik. Oh, gitu. Agak berantakan, sorry. Oh, oke. Jadi biar nggak terlalu kelihatan. Oh, ditutupin dengan Betul. begini. Ini berarti pakai ini ya, Bu ya, tukang furniture ya? Ini barang interiornya. Ini sisaan, bahan sisaan. Oh, barang sisaan. Memang bener ya, kalau misalnya ada barang sisaan lebih baik digunain untuk menjadi tutup MCB. Oke, Oke, Bu, mari. permisi, aku Iya, masuk. silakan. Wow, ini terasnya. Oh, di sini ada tempat buat duduk-duduk. Iya, bisa duduk pakai sepatu di Pakai sini. sepatu di sini, ya. Dan rumahnya bukaannya gede. Oh, ini ada 2 pintu ya, jadi Iya. kalau buat pindahin barang bisa Betul. dibuka ya. Ah, oke. Ih, rumahnya bagus. Ayo dong, Bu, ngobrol. Foto. Malu-malu. Di sini ada MCB-nya ditutup lagi. Iya, ditutup lagi biar nggak terlalu kelihatan. Oh, kayaknya kelistrikan di sini sangat diperhatikan ya. Betul. Ceritanya gimana nih, Bu? Ini pasti dibikinnya oleh seseorang nih. Betul, seseorang yang spesial. Oh, siapakah itu? Ayah saya kebetulan. Kalau dibikin sama ayah sendiri udah pasti bener-bener dipikirin banget, nggak boleh sampai kenapa-napa. Oke, Bu, di sini kan ada sofa nih ya. Iya. Ini pasti nggak sekedar sofa saja. Ada apakah di sini? Iya, ini bisa buat storage juga. Oke, Aku coba buka ya. buka dong. Oke. Oke. Barang-barang ya. Jadi buat naruh barang-barang, Iya. furniture-nya juga dibikin multifunction juga ya. Ini pas dibuka kita ngeliat ke sini, ini keren banget sih, Bu, ada void-nya. Ini siapa yang punya ide begini nih, Bu? Aku sama suami. Oh, gara-gara ngeliat si rumah Vietnam itu. Betul. Karena kan kita pengen punya rumah yang banyak bukaannya. Ini kan di daerah Jakarta lumayan panas ya. Bukan lumayan lagi. Panas ya. Ya jadi gimana caranya sirkulasinya tetap dapet. Terus kalau kita ngobrol nih, tinggal dari sini aja ke lantai 2 sama 3. Oh iya, buat manggil anak-anak ya. Terus habis itu di sini ada tangga, di bawahnya ini ada apa nih, Bu? Iya, ini ada gudang penyimpanan aja sih. Rapi sekali, guys. Karena kan memang nggak terlalu luas ya rumahnya. Biar barang nggak kelihatan di luar, jadi kita harus punya space sih di bawah tangga. Ini kan karena lumayan ya space-nya. Jadi kalau barang-barang yang kepake taruh di dalam. Iya, biasanya kan di bawah tangga tuh suka dibikin kamar mandi ya. Kalau di sini dibikin gudang buat makanan nih, teman-teman lihat Betul. deh. Dan rapi banget raknya. Dan ternyata emang nggak perlu bukaan seperti pintu ya. Ini segini aja cukup loh nih. Iya. Orang yang bisa penting masuk. muat satu badan aja sih. Muat ininya juga, raknya juga Iya muat betul ya. betul. Maknya muat. Ini sofanya sendiri kelihatannya ada sesuatu nih yang berbeda nih. Ini sofa bed. Kita pakai sofa bed. Boleh dicoba buka? Boleh. Sip. Wah, ini gua bongkarin rumah orang. Jadi ini, dan seperti biasa, ini belinya di mana, Bu? Biasa di online. Yeay. Oke, jadi kalau misalnya tamu yang nginep pun ada bisa nginep di sini ya? Betul, karena kan di lantai 1 kita nggak ada kamar ya. Mm-mm. Jadi kalau mau nyantai sambil nonton TV bisa di sini. Kita buka sofa bednya. Oke, family time-nya di sini. Iya betul. Tapi ini udaranya
Enak nih. Ini pakai AC ya Bu ya? Bukan, ini kipas angin. Bukan, ini kipas angin. Itu bukannya AC ya Bu? Bukan, itu ini aja, covernya aja. Covernya tapi sebenarnya itu udah bukan AC lagi. Jadi Bukan. di custom ya Bu ya? Enggak, sebenarnya udah jadi sih, di Oh, online lagi. Sorry ya ibu-ibu online ini. Nggak, Bu, itu artinya ibu-ibu yang smart karena tidak mau kalah dari masalah, jadi cari solusi. Ya karena kalau kita pakai kipas di sini kan space-nya terbatas ya, pindah-pindah gitu kan. Jadi kita pakai kipas di atas aja buat bantu sirkulasi udara aja sih. Oh ya, buat ngedorong ya. Iya betul. Tapi ini ternyata adalah kipas. Di sini juga ada kitchen setnya nih ya Bu ya. Betul. Ini waktu itu pas bikin kitchen set ini ada permintaan khusus nggak ke arsiteknya? Paling kita memang menempatkannya di bawah tangga sih, minta dibuatin layoutnya untuk dapurnya. Yang banyak ini ya, banyak storage-nya gitu ya. Betul, karena kan balik lagi rumahnya kan terbatas ya lebarnya. Kalau misalnya, apalagi kan rumahnya ibaratnya rumah segaris. Kalau buka pintu langsung kelihatan semua. Jadi memang kita harus punya storage sih biar kelihatan lebih rapi aja. Gitu. Oke. Dan di sini juga dikasih meja makan untuk 4 orang. Iya. Ini panjangnya berapa sih Bu? Enak loh nih sirkulasinya ya. Kurang lebih 16, itu sekitar 4. Jadi Tadi parkirannya 4. parkirannya 4. 4,8 kurang lebih. Ini sekitar 2 deh kayaknya. Oh berarti ya ibaratnya 16 kurangin 7 itu berarti 9 meter ya. Iya kurang lebihnya. 9 kali 4 bisa dapat begini nih teman-teman deh. Bu ini kan kitchennya ini kelihatannya pakai homogeneous style ya. Granit. Oh ini granit yang homogeneous style ini ukurannya kayaknya yang slab gede ya Bu ya? Iya, sebenarnya sayang juga sih karena kan pas beli 1 lembar ini kepotong ini semua. Jadi kayak cuma pinggirannya aja gitu. Oh iya Emang bener dikit ya? banget yang kepake tuh, kita nggak usah beli 2 lembar deh ini. Oh 2 atau lembar. 3 lembar gitu. Tapi dipotong sebesar ini untuk kompor dan untuk sink ini dipotongnya. Kalau ini kan jaraknya kayaknya sekitar 20-30 cm ya. Ini masih enak Bu kalau dipakai buat masak. Sejauh ini masih aman sih, karena kan masaknya juga nggak yang Heboh besar-besar gitu ya, emang yang buat sehari-hari aja kayak gitu. Dan kalau misalnya ada lebihan tinggal pindah ke meja makan. Betul, gitu sebenarnya memudahkan ini kan karena konsepnya open space ya, sama ruang keluarga, dining, sama ini kan deketan. Ya. Jadi kalau misalnya masak bisa ditemenin Oh, iya, sama keluarga, benar. bisa Iya, ngeliat iya. anak. Kalau udah matang bisa langsung disajin di meja makan. Dan ini rapnya Ini pakai apa nih? pakai model perikat. Oh, Jadi tapi udah ini bukan selembar gitu, yang isinya ini 4 kali 20 kalau nggak salah ada ininya nih. Jadi satu lembarnya 40 kali 40 Oh, oke. gitu. Berarti ini ibaratnya kayak mozaik ya sebenarnya. Iya betul. Dan ini sama kayak ada di Kamar mandi. Kamar mandi. Oke. Ini gue curiga sebenarnya meja makannya ini kenapa kebagi 2 nih? Karena ini bisa ditarik balik lagi. Ini untuk ukuran ini 160. Kalau dibuka dipanjangin 190 panjangnya. Tergantung misalnya lagi ada acara untuk meja naruh makanan banyak gitu bisa dibuka ditarik. Boleh nggak? Ada di online. Boleh nggak gue buka nih? Oh boleh. Ya. Dari maksudnya dia cuma bahas 3 jadi kenapa Gimana bahas ya, 2 kelamaan nih? ya? Gue kenapa Coba baru ya, ngeh ini ada di tengah-tengah. kebagi nih? Oke. Langsung berubah jadi bisa buat 3 orang duduk ya Bu ya. Wah. Ini kayak orang yang tinggal sini bisa banyak. Iya betul. Kalau misalnya lagi mau ngumpulnya di meja makan ya udah di sini aja bisa rame-rame. Dan ini belinya di? Di online. Ada offline-nya juga kalau ini. Oh ini Bisa ada datang offline langsung juga. ada. Oke. Oh ini dibikinnya dari HPL ya. Iya. Kayunya yang Kalau ini kursi beda. doang nih baru solid ya. Kalau ini kita custom. Jadi Custom. belinya nggak bareng beda tempat. Ah, Nggak ya. sama meja. Tapi kalau kayu ya masih enak sih ya kalau ditaruh begini ya. Iya. Oke. Jadi Ini ya. kalau yang ini di dapur ini ada apa nih Bu? Iya ini untuk tempat piring. Sehabis cuci kita biasanya di sini dulu nih kalau basah. Iya. Kalau udah agak kering kita naikin ke sini. Karena kan ini kan lumayan tinggi ya. Jadi kita pakai model seperti ini. Oh Gitu. iya. Ini sih lebih dari 60 cm ya backsplash-nya ya.
Dan akhirnya disolusiin dengan engsel-engsel yang begini nih, rak-rak yang begini. Aku bantu. Oke. Dan halus lagi, jadi nggak guber-guber Iya. gitu ya. Oke. Dan di sini, wow, semuanya ada buat tempatnya nih ya pasti. Ya kalau ini khusus yang berantakan ya dalamnya. Oh, jadi iya. yang penting masuk aja. Ya. Gitu. Paling ini sih kalau Magicom kita pakai model tari, jadi lebih gampang sih gitu. Jadi buat sekalian jadi nggak ngambil ke dalam ya, Iya. buat ngebersihin juga lebih gampang Betul. ya. Karena biasanya emang nasi suka berantakan Betul, di sininya ya. Mak-mak. Dan ini ada ruangan apa nih Bu? Oke, ini ada toilet lantai 1. Kalau di sini kita nggak pakai exhaust karena kan bukannya di samping ya. Oh iya, Jadi ada udaranya kipasannya langsung. Iya. Udaranya langsung keluar. Oke, kamar mandinya. Apa itu? Kayak mic. Kayak mic Itu lah. shower tambahan. Oh, itu shower tambahan. Iya, buat di bawah. Ini Buat sebenarnya udah anak-anak ada. Iya, karena kan kalau ini kan agak susah ya. Orang dewasa biasanya. Kalau untuk anak-anak bisa pakai yang itu. Gue ingat waktu masih kecil ya. Eka tidak bermandi dengan shower, tapi dengan jet shower. Jadi ini lucu banget nih buat anak-anak nih. Oh, udah ada sekarang. Oke, nanti aku akan beli dengan follow Instagram kamu. Tolong di-share ya. Iya, linknya. pasti. Bu, boleh lihat belakang nggak Bu? Itu Boleh. lucu banget loh. Boleh. Ada apa nih Bu? Ini taman belakang. Kalau dari awal emang aku sama suami pengen ada suara air yang ngalir. Oh iya. Secara feng shui juga bagus. Iya, Bu. bagus ya. Iya. Karena emang kan sepi ya kayaknya kalau nggak ada air tuh, kalau air mati juga kayaknya kok kayak sepi banget. Jadi kayak harus ada suara air. Biar lebih hidup aja suaranya. Iya, biar hidup ya. Dan di sini, di sini ada tempat laundry-nya ya. Betul. Ini beli di mana Bu? Ada di online. Oh, ada di online. Ini kalau nggak salah kan rumah ini ada ininya kan? Ada Instagramnya kan? Ada Dan ini linknya ada di Instagram? Ada. Oh, nama Instagramnya apa Bu? di House of Rafaela. Oke, jadi jangan lupa follow teman-teman kalau pengen tahu ini linknya belinya di mana. Betul. Nah, ini lebar untuk laundry-nya ini berapa sih Bu sebenarnya? Nggak. Sekitar 1,2 kayaknya deh. Oh, 1,2 cukup ya begini ya. Karena memang disesuaikan dulu mau pakai mesin cucinya merek apa, model apa, ukurannya segini baru kita ini setting interiornya. Oke. Berarti emang kalau misal mau ngisi rumah itu kadang harus ngeliat dari yang mikronya dulu teman-teman, kayak furniture mau ditaruh apa. Jadi apalagi yang tempat-tempat sempit begini nih harus sesuai. Kalau enggak udah capek-capek dibikin nggak bisa juga Betul. dipasang. Oh, dan ini lantai juga pakai keramik, tapi yang motif kayu ya. Iya. Ini lucu banget. Iya. Ini bisa dibuka juga, ada penyimpanannya. Pokoknya semua rumah di sini banyak penyimpanannya. Iya, bener-bener. Salah satu yang aku bilang tadi di depan tuh, kalau rumah lebar 4 compact begini pasti banyak tips, Betul. tips dan triknya gitu. Menarik sekali nih kalau lagi duduk di sini kayaknya terang ya. Iya, lumayan. Oh, wow. Dan ini tinggi rumahnya berapa sih Bu? Totalnya sekitar 10,5. 10,5 nih ya? Iya, total seluruhnya. Oh, oke. Yuk kita lihat. Ayo mari. Oh, tangganya. Ini kita custom juga tangganya, Custom? granit custom. Oh gitu. Karena untuk ukuran seperti ini agak jarang. Maksudnya ukuran seperti ini emang Biasanya ada potongannya gitu. Nggak segini. Ini kan 90 x 30. Ya. Untuk tingginya 15. Jadi kita custom. Oh, wow. Sebenarnya ini balik lagi sama kayak carpet, ini kita coating sih. Oh, di coating lagi ya? Karena kita belinya yang matte. Oh, Gitu. oke. Jadi buat lebih gampang buat Iya, bersihinnya ya. betul. Kalau kan rumahnya lumayan ya. Iya. Lumayan banyak yang harus dibersihin dan nggak pakai ART juga. Jadi ganti-gantian aja sama suami. Hebat sekali. 3 lantai tanpa ART, di-handle sendiri. Benar. Berarti bisa dibilang rumah ini harusnya low maintenance nih. Betul, karena mau dipikirin dari awal sih. Nah, di depan ini nih ada apa nih? Ada toilet juga untuk lantai 2. Konsepnya hampir sama sih sama lantai 1. Ya, kalau gue bilang sih ya secara arsitektural nih rumah bakal low maintenance banget dan pembuatannya juga bisa diefisienkan. Karena pemitipannya dari atas sampai bawah sejalur guys. Jadi untuk kemungkinan kalau sampai ada bocor itu tuh udah minim banget nih. Oke, gue nobatkan sebagai rumah terlow maintenance.
Aduh, dan di plafonnya ini dikasih LED strip ya? Betul. Ini untuk cahaya tambahan aja sih, nggak setiap hari sih dinyalain. Oh. Kalau lagi mau perhelatan aja ya kayak karena sekarang ya. ada yang nanya juga, ini listriknya berapa? Enggak kok. Kayaknya nggak separah itu deh kalau LED Iya, strip. karena ya kan ini kan kita bukannya banyak. Jadi sebenarnya siang kita nggak pernah pakai lampu. Ya paling kalau lagi mendung aja satu lampu. Gitu. Iya. Kalau malam pun satu lampu aja. Oh, iya biar remang-remang ya, kopi ya. Iya. Tergantung mood sih, mau terang apa mau remang-remang. Oke. Dan kalau ini railingnya pakai besi hollow bulat ya. Iya. Oh, ini pakai kayu nih ya, Bu ya? Iya, ini kita di catnya di matte lagi. Oh, oke. Ini di ruangan ini apa nih, Bu? Ini ada kamar anak. Oh, kamar anak. Iya. Dan di melengkung, guys. Silakan. Lucu sekali. Oh, kasihan sekali anaknya lagi diungsikan gara-gara gua datang nih, aduh. Padahal kamarnya bikin kangen nih, dia tinggal di sini. Oh, dia ada cahaya sendiri ya, Betul. ke jendela ya. Oke, di sini ada meja belajarnya ya, Bu ya. Betul. Dan kembali lagi si Opa memberikan saya seperti ini. Oh, wow. Ini bisa masuk semuanya. Ini linknya ada ya, Bu ya? Ada, semua ada. Ada ya nanti ya. Oh, aku jadi pengen cepet-cepet pegang handphone deh. Ini ruangannya, Bu, ukurannya berapa ya, Bu ya? Sekitar 2 kali 3,8. Oh, oke. Jadi memang pas satu kasur. Oh iya bener ya, pas banget ya. Udah diukur juga. Pokoknya dari awal. Memang dari awal udah dipersiapkan ya. Betul. Dan ini juga untuk mengikuti konsep lengkungan itu, dindingnya pun juga dibikin melengkung. Betul. Dan ini orangnya bisa bikin di 3 bulan. Ini ngaji beginian nggak gampang loh nih. Ini untuk faktor keamanan juga sih. Apa? Untuk faktor keamanan. Karena kan biasa ini kan ininya terbatas ya. Kalau kita lagi barengan Bisa agak susah kan. Ini kan kalau lancip kan agak sakit. Iya. Kalau ini kan nggak sakit. Ini kan melipir lagi. Oh, Dicoba lagi ya? Nyeret gitu ya? Iya. Oke, gue mengerti. Terus atasnya juga, oh dibikin tipikal semua ya. Ini cahaya siangnya kayak gini. Jam berapa Cahaya sekarang? ilahi. Jam 11 seperti ini. Bener-bener kayak cahaya ilahi ya. Wow. Terus ini ada ruangan apa nih, Bu? Kamar utama. Oh, kamar utama. Aduh, enak banget, kamarnya dingin lagi. Lagi nyala sih. Wow. Wow, permisi ya, Bu. Ini berarti lantainya pakai apa nih, Bu? Pakai granit. Oh, pantesan dia dingin ya rasanya ya? Iya, pakai granit. Oh, oke. Di sini lemarinya semua, tapi ada kredensanya juga, ada lemari buat bekerja sekaligus makeup. Betul, jadi satu. Oh, Ibu bekerja ya? Bekerja. Kalau untuk WFH biasanya Oh, oke. Kerja di mana, Bu? di Jakarta Selatan juga. Kebetulan deket sini jadi enak. Oh, gitu. Iya. Ah, Strategis tempatnya. tempatnya strategis ya. Terus ini dibikin, oh iya bener, supaya ngakalin, supaya gampang untuk bersihin, makanya dibikin melayang ya, Bu ya? Betul. Dan ini untuk dipannya juga ada penyimpanannya juga. Oh, Bawahnya. di bawahnya ini ya? Betul. Masing-masing ada 3 kanan kiri. Ah, iya. Ya, itulah idenya buat banyakin storage itu ya, sampai ke furniture-nya juga dibikin custom nih teman-teman. Dan di sini ada apa nih? Ini ada toilet kamar utama. Jadi kita nggak perlu keluar. Oh iya bener sih. Buat di kamar utama emang lebih baik emang dikasih itu ya. Kalau ini pakai exhaust karena kan nggak ada ini ya, nggak ada jendela kebukanya. Jadi kita pakai exhaust. Dan ngadepnya juga langsung ke luar kan? Betul. Oke, dan ini showernya apaan nih, Bu? Showernya ini ada di online. Ada di online lagi. Ada lagi. Jadi ini rumah banyak Rumah sekali online namanya ya? Oke, oh dikasih LED stripnya itu beda ya, Bu, sama yang di luar ya? Betul, kebetulan kita salah beli yang pertama. Gitu. Jadi sebenarnya salah beli. Betul, harusnya kayak gini nih. Oh. Karena udah kebeli kan lumayan ya, jadi ada pakai. Ntar aja kalau udah harus ganti ya maintenance. Oke, ini ada balkon. Boleh aku keluar Boleh, ya? silakan. Oke. Oh, ini dikasih kaca tempered. Iya. Kaca tempered tapi ininya cuma sampai setinggi ya 50 cm aja lah ya. Takut anak-anak nabrak. Betul. Standar orang dewasa aja. Gue langsung berpikir nih kenapa begini. Oh, ada anak-anak. Oke.
Posisinya dia disembunyiin di atas sini, Iya. tapi nggak kelihatan karena ada beginiannya, ada siripnya ya. Oke. Boleh lanjut Bu ke Boleh. lantai 3. Silakan. Oke. Ini lantai 3 ada apa nih Bu? Lantai 3, ayo kita lihat. Biar sesuai sama mata ya nanti ya. Ngejelasinnya kayak wah gitu. Oh iya Bu, sementara itu pas kita naik, ceritain dong Bu, waktu itu ini dibangunnya tahun berapa dan per meternya berapa sih Bu? Buat bangun nih. Iya, untuk tahun akhir Oktober 2024. Oke. Baru Terus 4 bulan biayanya? selesai Februari. Biayanya masih di bawah RAB sih. Alhamdulillah guys. Karena balik lagi kita belanja sendiri. Oke. Semua cari-cari sendiri di online segala macam. Waktu itu bangunnya kira-kira berapa Bu per meternya? Sekitar 4,5 sampai 5 juta. Udah sama interior? Enggak. Oh masih di luar ya? Tapi emang buat nyampe ke bawah itu kayak udah susah banget ya sekarang ya harga Betul, material. betul. Ini berarti kamar mandi lagi ya Bu ya? Enggak, untuk di sini gudang. Oh ini gudang? Agak berantakan. Ya udah ini gudang teman-teman. Nanti dibayangin aja tapi pasti ukurannya sama dengan si kamar mandi. Sama. Oh di sini bikin mepet lagi gitu ya. Terus wow, ini apa nih? Ini sebenarnya kamar. Calon anak kedua. Iya, karena belum ada jadi tempat kerja. Ini apanya Bu? Ini tempat tempat usaha. Ini punya usaha suamiku. Pantesan Tinggal- tadi dipakai Iya. ya. Makanya aku ngeliat ini lagi kok sama. Iya. Oh, ih bagus-bagus ya. Iya. Kalau tinggalnya apa Bu namanya? Ainesia. Ainesia. Instagramnya? Instagramnya Ainesia official. Ainesia. Boleh ya nanti ya? Nanti dikeluarin. Mungkin Iyalah. kayaknya ini bajunya bikin ganteng sih kalau buat cowok. Iya, dan ini warna-warnanya juga bikin Betul. pop ya. Iya. Hey, keren. Hey, Ini emang dia yang gambar sendiri nih. oh ini gambar sendiri. Emang dia pengen banget punya usaha kayak gini. Dia gambar. Bapaknya ini desain grafis. Bukan. Oh bukan. Kan ada aplikasi Oh, sekarang. ada aplikasi. Lupa. Oke, ini berarti furniture-nya juga udah dibikin sama ya sama Iya, yang di bawah ya? Sama persis semua. Oke. Ini Cuma jadi- memang ini belum pakai dipan. Oh iya, tinggal dipannya aja ya Iya. ditambahin ya. Tapi di sini tempat buat foto-fotonya ya? Iya, betul. Oke, dan ini di atas ini, oke, bener sih emang kalau lantai 3 itu emang buat ruang entertainment ya sebenarnya ya. Ini buat ruangan olahraga, duduk-duduk, sama kalau ngejamu tamu ya Bu ya. Betul. Kalau buat nongkrong nih kayaknya di bawah kayaknya bosen deh dia. Ayo deh kita ke atas. Tapi biasanya rooftop itu sore ke malam sih kalau ya jam segini lumayan. Tapi ini nggak terlalu panas loh Nggak Bu. terlalu ya. Ini masih enak loh. Dan ini pasti ada lampunya nih. Iya, betul. Dan di sini ada tempat buat kayak duduk-duduk, kayak di kafe ya. Iya, jadi bisa duduk mau lihat pemandangan. Ya Ya kalau lagi cerah, waktu itu lagi cerah banget, gunungnya sampai kelihatan. Oh gitu? Iya, Gunungnya di kelihatan Bogor di sana. kelihatan banget. Oke. Dan di sini dikasih roster-roster yang dicat lagi ya Bu Betul. ya. Oke, nih Pak, Bu, mau nanya dong, ini tuh awalnya berarti tanah kosong atau rumah lama nih ceritanya? Oh, awalnya itu ini rumah lama, jadi kita beli lahan yang di sini itu bentuknya rumah second sih. Oh, Rumah oke. second tadinya tuh cuma 1 lantai aja. Nah untuk selanjutnya kita renovasi, kita bikin 3 lantai. Oke, waktu itu pas beli ini ngincernya tuh rumahnya atau lahannya waktu itu? Sebetulnya jujur kok kalau di sini ngincer lahannya sih, luas tanahnya. Oh. Karena kan kita sebetulnya udah nyari-nyari rumah di sekitar sini. Nah karena saya pengennya di daerah sini karena kan dekat sama rumah orang tua dan saya juga emang kecilnya di daerah sini. Oh, Kayak akan gitu. sih doi ternyata. Makanya pengennya tuh rumahnya yang deket-deket area sini lah karena udah kenal sama tetangga-tetangganya segala macam. Oke, waktu beli rumah ini apakah langsung direnov atau ada ngumpulin dulu nih biayanya? Awalnya itu kita udah ngumpulin dari lama sih. Oh, udah berapa tahun, Pak? Uangnya dari lama ya, Bi. Dari awal nikah mungkin. Oke. Dari awal nikah udah ngumpulin uang, terus lanjut tadinya tuh pengen bangun rumah di daerah Bojong. Oke. Cuma setelah pikir-pikir lagi, kalau daerah Bojong tuh agak jauh kan, kalau mau kemana-mana. Terus kalau buat kerja juga jalannya lumayan jauh. Oke. Nah karena kerjanya di daerah dekat sini juga, makanya nyarinya
di daerah Lenteng Agung sini. Oke. Terus habis itu waktu ngumpulin itu kan uang kan pasti nggak 100% ada dulu kan. Ada rasa biasanya itu pasti akan selalu ada rasa ketakutan. Wah, ini bakal bisa berhenti apa enggak? Apa yang akhirnya Bapak tuh bisa bilang, gua nggak mau tahu, ini harus bangun gitu. Karena Eka juga lagi merasakan seperti itu, Wak. Gitu. Awalnya iya sih ketar-ketir, apalagi pas ngelihat RAB ya. Wah, agak kaget tuh ngelihat RAB. Kok segini Oh, ya? segini nih, Oh, biasa. gimana ya biar bisa setengah ya? Iya. Kadang pengen pikiran kita bakalan segini nih. Pas tahu-taunya ngeliat RAB, wah meledak banget. Iya. Karena kita ya gimana caranya muter otak sih buat gimana nih cari material-material yang murah, hunting-hunting barangnya juga. Itu perlu juga sih cari yang seenggaknya harganya bisa beda jauh. Oke, jadi bisa dibilang ada usaha sendiri dari owner supaya terjun langsung untuk menekan harga RAB ya. Betul. Oke, waktu itu karena untung aja waktunya hanya 4 bulan ya. Kalau setahun sih modar juga itu isi pala ya. Karena memang untuk tenaganya sendiri kita udah cari referensi kan, tadinya mau pakai kontraktor atau enggak gitu, sampai akhirnya kita mutusin yaudah kita pakai jasa tukang borongan aja biar nge-press budget. Oke. Balik lagi kita berdua yang turun langsung nih, Ngawasin. mantau gitu, ngawasin. Sama belanja juga kita kan deket sini ya, material deket sini. Kan akan sih. Betul. Jadi manggilnya mungkin udah Om gitu ya. Iya, jadi emang materialnya daerah sini biar memudahkan mobilitas juga sih. Karena kan lihat sendiri ya tadi ya. Iya. Jalannya sulit. Lumayan bikin thriller sih sebenarnya ya. Iya. Tapi lingkungannya hidup dan enak sih kayaknya nih ya. Emang sangat dimengerti kenapa pengen ada di sini dan ternyata tempat kerjanya juga deket kan? Betul, strategis dari tempat Strategis. Ya. Ya udah kalau kayak gitu teman-teman, makasih banget udah ikutin kita di episode kali ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya dan jangan lupa follow Instagramnya. House of Rockella. Sama satu lagi bajunya Indonesia Official. yang bagus banget, potongannya cut off. Aduh, gue juga pengen beli nih. Tolong nanti dilihat dan itu ada link-link untuk beberapa perabotan appliance juga yang menurut gue idenya oke banget. Ya udah kalau kayak gitu teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow, like, subscribe di @arsitektur Indonesia. Kita juga ada Instagram dan TikToknya. Ciao.